Salah satu saksi pelapor dalam sidang Ahok diketahui merupakan pendukung salah satu pasangan calon. Warga Keramat Jati memprotes ke Panwaslu Jakarta Timur terkait penempelan stiker salah satu pasangan calon oleh petugas Jumantik atau Juru Pemantau Jentik, Kelurahan Balai Kembang Jakarta Timur. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memberi jabatan kembali pada dua PNS yang pernah dirumahkan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Pemirsa selamat malam, inilah Prime Time News. Selama 1,5 jam ke depan kami akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu-isu penting yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemasnya menjadi makna dalam sebuah berita. Saya Rory Asyari. Dan saya Zakia Arfan akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Ada sejumlah alasan kenapa kami menjadikan 3 agenda utama di atas sebagai isu berita sentra pada hari ini. Yang pertama terkait menguji kredibilitas saksi pelapor Ahok. Kemudian yang kedua terkait aksi pemaksaan pasang stiker pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Dan yang terakhir akan hadir PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang akan menjawab pengangkatan PNS yang pernah distafkan Ahok namun diangkat kembali oleh Sumarsono. Ya, dan inilah Prime Time News selengkapnya yang nantinya akan menyajikan makna dalam sebuah berita. Pemirsa, pihak Basuki Cahayapurnama terdakwa kasus dugaan penistaan agama menilai saksi pelapor yang dihadirkan pada sidang keempat tidak kredibel. Sementara itu pihak saksi pelapor menyebut pihak Ahok hanya mencari-cari celah. Sidang keempat kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama yang berlangsung di Gedung Kementan Jakarta kemarin menyisakan sejumlah masalah baru. Pasalnya, 4 saksi yang dihadirkan dinilai tidak kredibel. Di antara mereka juga ditengarai berafiliasi kepada salah satu pasangan calon pada Pilkada DKI. Ahok menyebut salah satu saksi, Gus Joy Setiawan, mengaku dirinya advokat padahal tidak pernah disumpah sebagai advokat. Dan kita juga menemukan ada saksi yang sebetulnya bukan advokat tapi ngaku advokat. Gus Joy. Jadi itu bukan advokat, tidak pernah disumpah. Selain itu, Ahok juga akan mengecek pengakuan saksi lainnya, Novel Khaidir Hasan, bahwa ditelepon masyarakat Pulau Seribu setelah kejadian. Habib Novel mengatakan sorenya tanggal 27 September itu banyak telepon masuk dari Pulau Seribu menelepon beliau mengatakan saya menista menodai agama. Jadi jelas, terus kita tanya bagaimana, siapa yang telepon? Katanya sudah saya hapus SMS dan teleponnya. Maka kita akan mengajukan kepada kepolisian untuk meminta bukti dari provider. Tanggal 27 September 2016 sore, ada berapa orang yang telepon ke Jakarta dari Pulau Seribu ke nomor teleponnya Habib Novel. Sementara itu, kuasa hukum yang juga saudara kandung Ahok, Vivi Leti Indra, mengungkapkan bahwa Gus Joy ikut deklarasi dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1, Agus Silvi. Gus Joy itu buat deklarasi dukungan kepada pasangan nomor 1, yaitu Agus dan Silvi. Setelah dia membuat deklarasi itu, kemudian dia melaporkan Pak Ahok melakukan penistaan agama. Saya mau tekankan di sini, Pak Ahok itu sangat dikriminalisasi. Kredibilitas saksi juga dipertanyakan tim sukses Ahok Jarot. Sebab dalam kesaksiannya, Novel Khaidir mengaku mengetahui kasus Pulau Seribu dari pesan di WA. Dari semua apa yang diucapkan Pak Ahok, terus dia dapat dari mana, menurut Pak Habib Novel itu, ya dia dapat dari WA, gitu loh. Tapi ya. tadi Pak Ahok mengakui bahwa apa yang... Belum mengakui, ini kan baru pertanyaan-pertanyaan, kan semua kan kesaksian itu kan dikumpulkan nanti, setelah itu baru akan dijawab oleh pada saat Pak Ahok diminta keterangannya, ya.
Di pihak lain, salah satu saksi mengungkapkan pihak Ahok memang berusaha mencari-cari celah kelemahan para saksi. Arahnya bagaimana pembela terdakwa ini untuk mencari-cari celah-celah dari para pelapor. Siapa-siapa saja teman-temannya, siapa keluarganya. Mereka berusaha mencari-cari itu, mencari celah. Tetapi tadi Allah tunjukkan yang mereka cari itu nol sama sekali. Sidang kelima kasus ini akan digelar pada 10 Januari 2017 mendatang di tempat yang sama, Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Aroma politik tampaknya sangat sulit dipisahkan dalam kasus dugaan penodaan agama yang melanda Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam persidangan terungkap salah satu saksi pelapor merupakan pendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Ujian berat terus mengiringi perjalanan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam menghadapi pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Februari mendatang. Persidangan kasus tudingan penodaan agama yang telah membuatnya menyandang status terdakwa pada Selasa kemarin memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi. Tipis kemungkinan bagi Ahok untuk melepaskan diri dari kasus yang menderanya. Besar kemungkinan Ahok akan memenangi pertarungan untuk memperebutkan kursi gubernur di ibu kota jika pada kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu pada 27 September tahun 2016 tidak mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pernyataan Ahok yang menyerempet wilayah paling sensitif dalam politik di tanah air ini memang bisa menjadi senjata ampuh bagi lawan-lawan politiknya untuk mendegradasi peluangnya untuk meraup suara kemenangan. Rekaman pernyataan Ahok ini pada 6 Oktober 2016 oleh Buni Yani diunggah melalui jejaring Facebook hingga kemudian menjadi viral. Video yang berisi pidato Ahok itu lantas memicu kemarahan sebagian besar umat Islam. Tanggal 7 Oktober 2016, sejumlah orang yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA membuat laporan polisi ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri dengan menuding Ahok melakukan tindak pidana penodaan agama. Salah satu pelapor yang tergabung dalam ACTA ini adalah Gus Joy Setiawan. Kenapa saya dan teman-teman mendukung Bang Agus? Sepekan sebelum pelaporan kasus penodaan agama itu, tepatnya 30 September 2016, Gus Joy yang menyatakan diri sebagai koordinator Koalisi Advokat Rakyat mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni. Saat memberikan kesaksiannya pada persidangan keempat Selasa kemarin, Gus Joy mengaku memang pernah memberikan dukungan kepada pasangan Agus Silvi. Aroma politik nampaknya memang sulit dipisahkan dalam kasus hukum yang memang tidak dapat dipungkiri bermuatan politik. Tim Liputan Metro TV. Salah satu saksi pelapor dalam sidang Ahok ternyata merupakan pendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta. Tim kuasa hukum Ahok juga menengarai terjadi keterangan palsu. Nah, apa saja yang dimaksud dengan keterangan palsu ini kita sudah bersama Vivi Leti Indra, salah satu anggota tim kuasa hukum dari Ahok. Saya akan ke Mbak Vivi dengan pertanyaan ini. Menurut Anda apabila saksi yang juga pelapor merupakan pendukung salah satu pasangan calon tertentu, apa dampaknya bagi proses persidangan dan juga proses hukum, Mbak? Ya, kalau kita kembali kepada undang-undang ya, di dalam KUHP khususnya pasal 185 itu sebabnya sebetulnya kuasa hukum itu bukan mencari-cari. Tetapi seorang saksi ya, itu mereka tuh harusnya digari cara hidup dan kesusahan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Jadi saksi itu bisa dipercaya atau tidak. Artinya harus objektif Harus, saksi. ya, kemudian di dalam keterangan ya, di dalam keterangan pasal 185 itu dikatakan bahwa saksi itu harus bebas, jujur dan objektif. Nah, ketika kita menemukan bahwa saksi pelapor itu tidak jujur, tidak bebas, ada affiliation dengan partai politik atau malah memberikan dukungan kepada partai politik tertentu, jelas sekali harus dipertanyakan dong objektivitasnya. Makanya waktu di sidang itu kami ngomong. Baik. Gitu. Oke, mohon Mbak ditahan Vivi, terlebih dahulu ya. kita tahan dulu karena kita harus ikuti dulu kumandang Ya, azan maghrib berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News, kami akan kembali dengan perbincangan ini.